Siap jadi orang tua. Apa sih artinya di zaman sekarang ini? Ternyata ini bukan cuma soal finansial loh, ada sesuatu yang jauh lebih dalam, yaitu soal kesiapan mental dan emosional kita. Yuk, kita bedah bareng-bareng apa sih sebetulnya artinya menjadi tempat pulang buat anak kita. Oke, kita mulai dari keluhan yang mungkin sering banget kita dengar atau jangan-jangan kita sendiri yang ngucapin. Duh, anak sekarang kok makin gak ada respect-nya ya sama orang tua? Kalimat ini kayaknya udah jadi lagu wajib kan? Seolah-olah ada pergeseran generasi yang besar banget. Tapi, apa benar masalahnya cuma ada di anak? Coba deh kita putar sedikit pertanyaannya. Gimana kalau ini bukan tentang anak zaman sekarang, tapi lebih ke pola asuh zaman sekarang? Mungkin bukan mereka yang berubah dari sananya, tapi cara kita membesarkan mereka lah yang tanpa sadar ngebentuk perilaku itu. Sebuah pemikiran yang menarik ya. Intinya tuh gini, gak ada anak yang terlahir dengan karakter jadi. Mereka itu ibarat spons paling canggih di dunia, mereka menyerap semua yang ada di lingkungan terdekat mereka, yaitu rumah. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, dan yang paling penting, apa yang mereka rasakan setiap hari di sana, lah yang jadi fondasi kepribadian mereka. Nah, disinilah kita masuk ke inti permasalahannya. Kita itu sering banget nyamain dua hal yang sebetulnya beda banget. Siap punya anak dan siap menjadi orang tua. Kelihatannya mirip tapi dampaknya ke anak, wah luar biasa beda. Mari kita lihat lebih dalam. Coba deh perhatikan perbandingan ini. Di kolom kiri, itu anggapan umum masyarakat. Siap punya anak itu artinya ia punya penghasilan, punya rumah, hidup udah stabil. Semua soal materi. Tapi coba lihat kolom kanan. Faktanya, siap jadi orang tua itu soal kedewasaan emosi, soal jadi tempat anak belajar, dan ini yang paling penting, siap untuk terus belajar juga. Kesiapan di kiri itu untuk membiayai anak, tapi kesiapan di kanan itu untuk membesarkan anak seutuhnya. Jadi jelas ya, perannya itu jauh melampaui sekadar nyiapin makan, baju, dan sekolah. Peran utama orang tua itu adalah menjadi pemandu, menjadi safe space atau tempat aman bagi anak buat belajar tentang dunia, belajar soal emosi, dan belajar jadi manusia seutuhnya. Sekarang kita pakai sebuah analogi yang kuat banget buat ngebantu kita ngelihat gimana ini semua bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Coba bayangkan kita sebagai orang tua adalah sebuah cermin besar di dalam rumah. Tapi sebelum ngomongin cermin, kita harus paham dulu dasarnya. Anak-anak itu, seperti yang tadi dibilang, adalah penyerap ulung. Mereka menyerap semuanya tanpa filter. Jadi mereka itu nggak cuma niru apa yang kita suruh atau kita omongin, tapi mereka niru siapa kita sebenarnya. Dan inilah yang mereka lihat di cermin itu setiap hari. Bukan nasihat-nasihat kita yang paling membekas, tapi tindakan kita. Gimana cara kita teriak waktu marah? Gimana nada suara kita jadi sinis waktu lagi capek? Gimana cara kita ngomongin orang lain? Bahkan apa yang kita lakukan waktu lagi stres berat? Semua itu terekam dan tanpa sadar jadi buku panduan hidup mereka. Ini sebuah kenyataan yang mungkin agak sulit diterima, tapi ini penting banget. Kita nggak bisa ngasih sesuatu yang kita sendiri nggak punya. Banyak dari kita mungkin tanpa sadar cuma mengulang pola asuh yang kita terima waktu kecil. Kalau kita nggak pernah diajarin gimana cara mengelola emosi dengan sehat, gimana dong kita mau ngajarin gitu ke anak kita? Nah, perbedaan pola asuh tadi, ujung-ujungnya itu mengarah ke satu konsekuensi besar. Perbedaan antara sekedar punya rumah dan punya tempat untuk pulang. Kunci pembedanya ada di mana? Di satu hal, komunikasi. Kita sering banget kan dengar pembelaan, saya keras begini juga demi kebaikan anak kok. Tapi, coba kita jujur sama diri sendiri. Apakah kekerasan, entah itu bentakan, ancaman, atau bahkan pukulan, beneran menciptakan rasa hormat? Atau itu cuma menciptakan kepatuhan yang lahir dari rasa takut? Nah, inilah akibatnya. Anak jadi takut, bukan hormat. Mereka memang nurut, tapi bukan karena mereka paham kenapa itu benar. Kepatuhan yang dasarnya rasa takut itu rapuh banget. Begitu kita nggak ada, begitu figurnya hilang, ya aturannya dilanggar. Hormat yang tulus itu lahirnya dari koneksi emosional, bukan dari intimidasi. Dan ini adalah momen yang paling menyedihkan, yang paling kita takutkan sebagai orang tua. Ketika setiap kali anak mencoba bercerita, tapi respon kita adalah menghakimi, menyalahkan, atau langsung menceramahi, pelan-pelan mereka akan berhenti. Mereka akan menutup diri. Dan di saat itulah, rumah hanya jadi bangunan fisik. Kehangatan sebuah tempat pulang itu sudah hilang. Oke, kita udah lihat masalahnya ya. Rasanya cukup berat.
Terus solusinya gimana dong? Kabar baiknya adalah menjadi orang tua itu adalah sebuah proses belajar seumur hidup. Nggak ada kata terlambat untuk mulai berubah. Hal pertama dan paling fundamental, buang jauh-jauh ide tentang menjadi orang tua yang sempurna. Itu nggak ada, itu cuma mitos. Tujuannya bukan jadi sempurna, tapi jadi sadar. Sadar untuk mengakui kalau kita salah, sadar untuk mau belajar, dan sadar untuk mau tumbuh bareng sama anak. Yuk kita fokus ke 3 kunci praktis ini. 1. Belajar kendalikan emosi diri sendiri dulu. Ini fondasinya. Sebelum kita nanangin anak, kita harus tenang dulu. 2. Belajar mendengarkan anak. Bukan dengerin untuk nyiapin jawaban atau bantahan, tapi dengerin untuk benar-benar paham. Kasih mereka ruang. Dan ketiga, belajar mengerti dunia mereka. Sadari kalau dunia mereka itu beda dengan dunia kita. Coba lihat dari kacamata mereka, meskipun kita mungkin gak setuju. Jadi, mari kita tutup obrolan kita kali ini dengan sebuah refleksi. Pertanyaan intinya sekarang bukan lagi apakah saya siap punya anak, tapi apakah saya siap menjadi tempat di mana anak saya merasa aman untuk pulang? Tempat yang aman untuk semua ceritanya, semua kegagalannya, dan semua kebahagiaannya. Jawabannya ada di dalam diri kita masing-masing.